Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siwi Angelika Sindiasari, di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai investasi di pasar atau di aset keuangan, yaitu investasi di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas atau efek yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Kemudian pasar modal merupakan pasar untuk menjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Fungsi pasar modal sendiri yaitu sebagai lembaga perantara menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang lebih efisien karena dengan adanya pasar modal maka pihak-pihak yang kelebihan dana dapat memiliki alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Secara fisik, tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas atau efek ini kita sebut sebagai bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Tugas dari bursa efek adalah pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Nah, sebelumnya bursa efek itu di Indonesia ada yang namanya Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya BES. Namun pada tahun 2007 mereka bergabung kemudian menjadi yang namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap pelaku pasar modal melakukan akses dan transaksi dan dari berbagai tempat. Tidak harus berkumpul pada satu tempat atau satu lantai bursa efek, tapi dapat dilakukan dengan yang namanya online trading. Selanjutnya, kita udah bahas nih tentang bursa efek. Kemudian mekanisme di perdagangan di pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana ini terjadi ketika perusahaan menjual sekuritasnya kepada investor untuk pertama kalinya sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia melalui proses Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan sebelumnya meluncurkan atau mengeluarkan yang namanya prospektus yang berisi informasi perusahaan secara detail. Fungsi dari prospektus ini adalah memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon para investor sehingga dengan adanya informasi tersebut, investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian memutuskan nih apakah ingin membeli sekuritas emiten atau perusahaan tersebut. Ketika perusahaan sudah IPO di pasar perdana, setelah itu sekuritas dijual, kemudian barulah masuk atau diperdagangkan sekuritas tersebut oleh investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan melibatkan perusahaan lagi, tetapi antara investor dan investor. Selanjutnya, ketika udah masuk ke pasar pasar sekunder itu merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh
dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana dan sudah tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan di pasar sekuritas dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu pasar lelang atau auction market merupakan pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Harga saham yang terbentuk mencerminkan harga tertinggi yang sedia dibayar oleh pembeli dan harga terendah yang bersedia dijual oleh penjual. Selanjutnya ada juga yang namanya pasar negosiasi atau negotiation market. Terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa sekuritas dengan cara membeli dan menjual ke investor. Kita sudah membahas tentang BEI yang menjual tentang sekuritas atau efek. Sekarang kita akan membahas nih tentang apa sih sekuritas atau efek tersebut. Sekuritas atau efek atau biasa kita sebut sebagai surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak jangka atas efek, kemudian dan setiap derivatif dari efek atau turunan dari efek tersebut. Sekuritas itu bisa dibagi menjadi dua, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar bahwa sekuritas itu ada yang namanya sekuritas pasar uang dan sekuritas pasar modal. Kita akan ngebahas satu-satu nih yang termasuk ke dalam dua sekuritas ini. Pertama, kita akan ngebahas tentang sekuritas di pasar uang atau money market. Pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, commercial paper, dan lain-lain. Kita akan bahas satu-satu nih, dimulai dari pasar uang atau money market. Yang pertama ada yang namanya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pihak pemerintah mengeluarkan surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu sekitar 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto dan imbal hasil berupa bunga. Ketika kita berinvestasi di SBI ini, kita bukan cuma sekedar mendapatkan profit saja, namun kita juga membantu pemerintah atau Bank Indonesia dalam mengontrol nilai rupiah agar tetap stabil. Selanjutnya ada yang namanya surat berharga pasar uang atau SPBU. Merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas penutupan nasabah. Proses penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia, Bank Umum, atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan sistem diskonto. Selanjutnya ada lagi yang namanya call money, merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengendalikan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo dari call money itu biasanya singkat, sekitar hanya 7 hari. Selanjutnya ada yang namanya sertifikat diskonto, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan gitu. Selanjutnya ada yang namanya treasury bills atau kita sebut biasanya sebagai obligasi pemerintah, merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada yang namanya commercial paper, merupakan perdagangan investasi atau inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu jangka yang pendek. Ada lagi selanjutnya yang namanya bank acceptance, merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya instrumen pasar uang syariah, adalah surat berharga yang bersifat syariah. Ada banyak banget pilihan untuk surat berharga syariah ini, bisa dari
sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, ada repurchase agreement atau repo SBSN, ada repurchase agreement repo SBIS, dan lain-lain. Selanjutnya yang kita bahas adalah sekuritas di pasar modal atau capital market. Pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri serta berbagai produk turunannya. Yang pertama, seperti yang ada di gambar bahwa sekuritas di pasar modal itu ada yang namanya sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas ini diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas, yaitu saham baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti right dan waran. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan oleh seseorang atau badan sebagai klaim terhadap kekayaan perusahaan. Ilustrasinya adalah begini. Misalnya kita ingin membuat suatu produk yaitu dagang. Misalnya kita ingin berdagang baju. Kita membutuhkan modal sebesar 80 juta. Saat ini modal yang kita punya adalah 20 juta, berarti kita masih kurang 60 juta. Ada rekan-rekan kita ternyata yang mau menanamkan modalnya di kita. Kalau misalnya per masing-masing orang mau menanamkan dananya 20 juta, berarti akan ada 3 orang investor yang akan menanamkan modal di kita. Sehingga setiap orang memiliki saham sebesar 20 juta untuk 3 orang dan 20 juta per masing-masingnya. Nah, kalau misalnya bisnis kita sudah maju dan naik, kemudian berkembang, maka nilai investasi juga akan naik. Misalnya nih, bisnis kita naik 2 kali lipat. Modal kita kan 80 juta. Kemudian naik 2 kali lipat berarti 160 juta. Maka yang tadinya pemegang sahamnya mendapatkan nilai investasi 20 juta per orang, karena nilai investasi kita naik, nih usaha kita naik, maka investasinya per masing-masing orang itu akan meningkat menjadi 40 juta per orang. Kemudian jika ingin usaha terus berkembang, maka kita dan para pemegang saham tadi itu juga bisa nih ngejualin saham kita ke orang lain. Itu tergantung dari kebijakan-kebijakan kita. Kemudian ketika kita berinvestasi pada saham, investor akan mendapatkan yang namanya keuntungan berupa capital gain dan juga dividen. Capital gain merupakan keuntungan yang didapat ketika harga saham lebih tinggi dibandingkan dengan saat kita membeli saham tersebut. Sedangkan dividen merupakan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Perusahaan Indonesia yang mencatat di Bursa Efek juga sering memberikan yang namanya saham bonus atau bonus share. Merupakan saham baru yang diberikan kepada para pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham. Bedanya dividen saham berasal dari laba perusahaan. Perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Jenis dividen ini kita sebut sebagai dividen saham atau stock dividen. Kemudian ada juga nih yang namanya dividen tunai, jadi dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham. Di dalam saham itu dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kita akan ngebahas dulu nih saham biasa. Saham biasa atau common stock menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. Ilustrasinya gini, apabila seseorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, biasanya ada keuntungan-keuntungan nih yang bisa didapatkan ketika investor membeli saham biasa. Yang pertama, pemegang saham biasanya mempunyai hak suatu proporsional pada berbagai keputusan penting di perusahaan dalam bentuk rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua,
jika perusahaan mengalami likuidasi, maka investor yang memiliki saham biasa akan memiliki hak klaim yang terakhir. Yang ketiga, mendapatkan dividen berdasarkan keputusan RUPS, pembagian dan besarnya dividen tidak dijamin dari tahun ke tahun. Yang keempat adalah memiliki hak prioritas untuk memesan sekuritas terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 huruf kapital. Contohnya adalah XXXX. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.